COVID ini bisa kemudian jadi sesuatu yang kita lawan apabila ada kebersamaan, ada keikhlasan dari semua pihak. Maka pemerintah yang punya kendali, rentan kendali untuk mengendalikan soal kesehatan di seantero Indonesia ini ya harus jangan setengah-setengah. Reward and punishment, larangan, bantuan yang diamanatkan oleh undang-undang, laksanakan. Assalamualaikum, Rahmat Kurniawan hadir lagi di meja redaksi Banten Raya, podcastnya Banten Raya. Teman-teman, pagi ini saya kedatangan tamu anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten, tokoh masyarakat Cilegon. Berkali-kali dia jadi terus anggota DPR di Kota Cilegon, kemudian lanjut ke DPRD Provinsi Banten. Sampai-sampai punya julukannya unik. Ini julukan candaan begitu ya. Julukannya seperti ini. Apapun partainya, Syihabuddin Dewannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat Pak Rahmat. Berapa kali waktu itu jadi dewan Pak Haji sampai ada julukan seperti itu? Berdasarkan perhitungan saya masuk jadi DPRD di Cilegon itu mulai tahun 99. 99 ya? Iya. Waktu itu partai apa sih? Partai Masyumi sampai dengan 2004. Lalu karena Masyumi tidak ikut pemilu, saya bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa 2004-2009. Karena saat itu saya diminta oleh ketua untuk nyalon saya dari Partai PKNU karena waktu itu PKB lagi ada seteru. Saya milih PKNU itu 2009-2014. Jadi persis saya 3 periode dari 3 partai di Cilegon. Cilegon ya. Kemudian rehat ya sejenak. Rehat 1 periode 2014-2019. Pileg 2014 ya? Iya, 2014 saya break, saya rehat dulu untuk mendinginkan situasi, cari energi. Lalu saya 2019, alhamdulillah saya masuk dari Partai Gerindra di DPRD Provinsi Banten. Berarti 4 kali beda partai, 4 kali jadi terus. Insya Allah begitu demikian. Makanya sampai ada jok-jok tadi ya boleh bercandaan sih sebenarnya ya. Cuman menarik sih menurut saya ini juga. Iya. Betul begitu. Pak Haji, ini lagi santai ya, agenda nggak terlalu padat ya karena lagi PPKM ya? Iya, lagi PPKM mikro. Gimana menurut Pak Haji PPKM ini? PPKM ini saya kira sesuatu langkah yang memang harus diambil oleh pemerintah. Karena PPKM mikro ini sebetulnya amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang karantina kesehatan. Kenapa demikian? Karena lompatan kedua pandemi COVID ini sungguh luar biasa. Di Jawa, hampir se-Jawa, lalu di Bali, termasuk di luar Jawa. Sehingga pemerintah saya kira tepat sekali memberlakukan PPKM darurat ini sebagai bentuk bagaimana mengerem pandemi dengan cara membuat sekat-sekat terhadap arus mobilitas manusia. Karena salah satu pemicu timbulnya pandemi ini ketika mobilitas manusia sudah tidak terkontrol lagi, apalagi dengan tidak menggunakan prokes yang begitu ketat. Tuh. Tapi di masyarakat aktivitas masih berjalan normal kelihatannya. Alhamdulillah. Walaupun kita lihat misalnya di televisi begitu hebohnya bapak-bapak polisi, TNI, Pol PP, semua yang terkait di Satuan Tugas COVID itu ya dinamika karena memang tidak tersosialisasikan secara cukup waktu sebetulnya PPKM itu. Sehingga walaupun di dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden tentang PPKM darurat ini, wilayah mana saja yang boleh seperti yang esensial, kritikal dan sebagainya. Ya tinggal bagaimana petugas di lapangan itu kemudian memberikan penjelasan kepada warga. Karena terus terang PPKM darurat ini begitu gencarnya pemerintah memberikan sanksi, kalau daya dukung daripada pelaku usaha dan masyarakat itu minus,
ini saya ragukan keberhasilannya. Maka harus ada dukungan, keikhlasan dari semua stakeholder. Supaya ketika pemerintah melakukan warning PPKM darurat itu dia juga harus bersambut. Memang kelihatan ada sesuatu yang dirugikan secara materi, tetapi keselamatan nyawa itu lebih penting saya kira. Betul. Oke. Tapi masyarakat ini nampaknya belum siap ya Pak Haji di lapangan ya. Ya, banyak seperti yang itu. masih ya mereka beraktivitas, kemudian juga kita sering dengar kan mereka bilang PPKM terus tapi bantuannya tidak diturunkan. Nah, itu dia. Makanya di Undang-Undang Karantina, saya lupa pasalnya, bahwa negara selain dia memberikan sanksi terhadap apa yang negara berlakukan pada saat ini, ya negara juga dengan semua jajarannya harus ikut urun untuk memberikan sesuatu. Terlebih-lebih kepada masyarakat yang mata pencarian sehari-harinya dapatnya dari situ. Nah, ketika dia off, katakanlah tukang Gojek, buruh halian, buruh kasar dan sebagainya, mau dari mana mereka? Maka ketika PPKM mikro itu darurat itu diberlakukan, saat itu pemerintah daerah, pemerintah gubernur sampai dengan Menteri Sosial dan Menteri Kesra segera berikan bantuan kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan. Kenapa? Karena aktivitasnya di breakdown, dipaksa untuk berhenti untuk menghindari kerumunan. Betul. Itu adalah jangan sampai karantina ini menghilangkan aspek keadilan kepada masyarakat, terutama itu masyarakat yang sangat membutuhkan sekali. Menengah ke bawah. Iya, menengah ke bawah. Mereka sangat membutuhkan ya. Iya. Karena kalau nggak bisa bergerak, ada kan yang pekerja non formal barangkali yang tadi itu yang disebutkan Pak Haji itu. Itu mereka butuh kerja kan, yang dia kerja hari ini untuk makan besok. Iya, kerja hari ini untuk makan hari ini dan besok. Nah, kalau itu tidak segera lakukan mapping, karena sekarang kalau kita baca coba di medsos, maaf saya bukan mengkritik tapi memang ini fakta. Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Menteri, jangan hanya sanksinya aja dong, kami ini lapar. Ini kan jeritan yang faktual. Bahasa masyarakat itu ya? Iya, maka saya kira secara undang-undang, secara regulasi kita nggak salah, memang sudah dialokasikan soal dana dan sebagainya, ya mungkin negara yang lebih tahu persis lah. Tapi niat untuk melindungi masyarakat dari wabah ini juga harus diimbangi dengan kewajiban-kewajiban yang lain yang merupakan hajat hidup yang paling pokok, paling primer, yaitu makan. Itu. Karena makan itu juga salah satu faktor yang membuat orang sehat kan? Iya, salah satu imun kita akan terbentuk secara baik itu apabila makannya tercukupi. Iya, pola makannya baik. Lah ini boro-boro nutrisinya bagus, sehari-harinya aja tidak ada dan tidak ada yang peduli. Betul. Apakah ini tidak berarti akan menambah penderitaan? Ya. Itu maksudnya. Jadi di samping memang kebijakan ini baik, ya, tapi juga harus diimbangi juga dengan ya, kebijakan yang lain. Ya. Gitu. Itu memenuhi aspek keadilan namanya. Ini tidak menutup kemungkinan akan ada PHK lagi nggak sih Pak Haji? Kalau melihat kacamata Pak Haji ini sebagai anggota. Mudah-mudahan sih tidak. Tetapi kita lihat coba dari mulai tanggal 3 sampai 20 ini, apakah PPKM darurat ini memenuhi target pemerintah atau tidak? Artinya pandemi ini bisa direm. Iya. Kalau tidak kan mungkin pemerintah akan memperpanjang masa PPKM darurat. Nah, ketika akan ada PPKM darurat sesi kedua, bukan sesuatu yang mustahil, maka dunia industri pun akan mengalami stagnasi yang luar biasa. Dan ini yang berbahaya. Sehingga kemudian akan ada gejolak sosial yang luar biasa. Itu yang saya khawatirkan itu. Makanya setiap saya berkunjung ke masyarakat itu selalu saya berikan pengertian apa sih PPKM itu. Ya tentu normatif seperti apa yang diamanatkan oleh undang-undang tentang karantina kesehatan, termasuk peraturan Menteri Kesehatan tentang PSBB dan sebagainya. Gitu. Kemarin rapat paripurna di DPRD Banten, ya, sempat mengemuka ya, Pak Pemprov, ayo dong kasih bantuan sosial gitu ya. Ya saya kan pernah juga secara personal bicara ke penggede-penggede Banten lah, katakanlah Pak Seda. Mereka jangan menutup mata. Kita jangan terlalu asik dengan urusan birokrasi yang kadang-kadang juga semakin menjauhkan itu dengan masyarakat. Tetapi yang realitas yang nyata. Contoh soal vaksinasi saja. Teman-teman saya yang Tangsel itu lebih milih ke DKI daripada ke provinsi. Karena saking susahnya ditembusnya itu. Walau bisa loh. Itu urusannya Komisi 5 itu.
Tapi alhamdulillah kemarin ini sudah ada gagasan bahwa keluarga anggota dewan, anak ya, yang termasuk dalam keluarga yang mendapatkan sesuatu itu akan diberi vaksinasi tanggal 13 rencananya. Di mana? Di Plaza DPRD. Oh, oke. Nah, maka pemerintah provinsi ayo dong segera melangkah. Ini kan diskresi. Dan diskresi itu dibolehkan oleh aturan sepanjang ya tetap menggunakan estimasi belanja tak terduga misalnya. Karena kalau bicara Banten secara umum, coba kita lihat secara faktual. Jangan diutak-atik di atas meja, faktual. Coba kita masuk ke perkampungan-perkampungan. Iya. Dulu masyarakat kita agraris, sekarang tidak ada, sudah tidak ada. Nah, ketika ketergantungan pangannya itu menggantungkan pada daya beli, mau dari mana, bro? Lah kepicis. Mau beli pakai apa kan? Ya, itu memicu patologi sosial. Akan ada penyakit masyarakat nanti. Kriminal, sebagainya. Iya. Tapi kriminal bakal naik, kenapa napi justru dikeluarin? Ya kalau itu mungkin kebijakannya Kemenkumham ya. Kemenkumham. Tetapi yang namanya penyakit masyarakat itu kan mungkin ya aparat penegak hukum yang akan lebih tahu kenapa kemudian dia dikeluarkan, kenapa kemudian dia diambil. Karena apa contohnya? Sekarang ini mungkin belum diekspos saja. Orang-orang yang kelaparan itu kan pada saatnya nanti akan jadi bumi. Iya dong. Ini juga harus diwaspadai ya. Diwaspadai. Sampai masyarakat matinya bukan karena COVID, karena kelaparan. Karena kelaparan. Contoh soal PPKM darurat sekarang ini, ya saya terima kasih kepada Pak Polisi, semua gugus tugas, Pak TNI, Pol PP, yang begitu ketatnya memberikan peringatan kepada pedagang-pedagang kecil yang bergerombol. Saya kira tetaplah menangani mereka itu harus manusiawi. Contoh soal begini, kalau memang dia melakukan jualan itu dengan mengacu pada ketentuan PPKM darurat, take away saja, nggak usah ditutup. Iya, nggak usah ditutup. Kasihan. Kasihan ya. Dia melayani, katakanlah 15-20 konsumen. Iya. Itu kan lumayan sudah. Kecuali kalau dia memang bejibun di situ, tidak menggunakan prokes, usir, selesaikan. Baru tutup ya. Tapi kalau take away, makanya kenapa di SK itu bunyi take away, itu artinya bahwa pemerintah mesti memberikan ruang sepanjang prokesnya masih dilaksanakan dengan baik. Kalau aturan yang ditutup sampai jam 8 relevan nggak sih menurut Pak Haji? Untuk rumah makan yang seperti ini, benar. Memang terutama yang di pinggir jalan ya, banyak tuh. Penutupan jam atau waktu buka itu memang bunyi di salah satu klausul ya. Tetapi menurut saya pertanyaannya, apakah corona itu timbulnya malam hari? Beredar dia. Iya, apa siang hari tidak ada? Kalau malam hari biasanya bukan corona. Jadi mungkin begini, petugas gugus tugas COVID, kalau tidak secara dini kita memberikan antisipasi kepada kerumunan masyarakat, tambah malam tambah gagal kontrol. Kira-kira itu substansinya. Ya. Jadi memang soal PPKM darurat ini perlu keikhlasan semua pihak. Ya. Bangsa ini akan kemudian jadi bangsa yang bisa mengatasi, bangsa yang kuat dan sebagainya apabila ya dari semua pihak ikut mendukung. Ya. Tanpa adanya saling keterkaitan memberikan dukungan terhadap melawan terhadap corona ini, saya kira akan sia-sia. Benar. Nah, pemerintah provinsi Banten ya, terutama ya, sudah ada belum ke arah sana tuh, memikirkan dari sisi manusiawinya gitu. Kalau yang programnya ya, tentu melalui program. Ya, melalui program. Sebetulnya kalau melalui program itu, saya kan kalau membaca program itu relatif, Pak Rahmat. Kadang-kadang programnya kan hanya muter-muter di atas meja. Giliran eksekusinya kan agak berat. Mungkin kalau secara program sudah tertuang. Tapi pertanyaannya, apakah program itu sudah cukup tanpa diiringi dengan evaluasi? Iya. Maka program dan evaluasi itu sesuatu yang sangat penting. Artinya, kalau memang pemerintah provinsi sudah mengalokasikan dengan biaya tak terduga untuk alokasi COVID itu sekian, dilihat dong impact-nya ada nggak? Iya. Kalau tidak ada apa masalah apa ini pada tingkat pelaksanakan. Jadi planning, organizing, controlling itu penting dalam sebuah manajemen yang sehat begitu. Iya. Jangan kayak kemarin ya. Iyalah. Waktu mau lebaran tuh
Oh, bikin program mendadak kan. Begitu sudah rame, baru dia bikin keputusan. Itu yang kadang-kadang menurut saya. Dikaji dulu nih, ini Lebaran bakal rame nih, orang jenuh kan, nggak mudik segala macam. Ini harusnya dikaji kan dari sebelumnya. Ketika rame baru diambil keputusan. Jadi seorang leader yang baik itu, menurut saya yang orang awam ya, membuat keputusan itu memang ada dua kemungkinan. Ada aksi, ada reaksi. Tetapi saya kira sepanjang aksinya itu masih rasional, reaksinya itu karena aksi kita bagus, maka penting kajian sebelum dibuat keputusan itu dikaji dulu dari berbagai macam aspek sehingga tidak memicu spekulasi-spekulasi negatif pada level publik kira-kira begitu, masyarakat khususnya. Iya. Pak Haji pernah ngalamin nggak nih selama PPKM kemarin? Kejadian misalkan kena sekat, ini mau pulang ditutup. Alhamdulillah karena saya tidak pernah jalan malam hari, Pak Rahmat. Saya pokoknya setelah pada PPKM Mikro ini, kalau tidak betul urgent penting, baik urusan kantor, termasuk podcast hari ini, saya lebih baik stay di rumah aja. Stay di rumah, oke. Kemarin Paripurna baru hadir. Ya. Gitu. Tapi ini agenda-agenda kosong ya? Kosong. Memang selama sampai tanggal 20 nanti? Iya. Oh gitu, cancel semua atau bagaimana? Cancel kelihatannya. Cancel kegiatan. Ya, kita mencoba mengapresiasi gagasan pemerintah, malah kita mendukung pemerintah, kemudian kita juga sambil mengedukasi lingkungan. Karena sekarang ini kelihatannya setiap RT, RW juga sudah mulai ada semacam early warning dari wali kota untuk sama-sama dalam PPKM darurat ini masyarakat cukup ikut sama-sama melaksanakan. Cuma itu tadi pertanyaannya. Kalau saya nggak kerja, bagaimana makan? Ini harus menjadi PR berarti ya. Pemerintah daerah ya, terutama ya. Iya. Gitu. Makanya kan saya nggak habis pikir. Mestinya kan PPKM darurat ini yang lebih dominan Menko Kesra dong. Biro Kesra. Menko Kesra dong. Oh, Menko Kesra. Iya, Menko Kesra, Menko Kesehatan. Iya kan? Karena dia untuk mengukur sejauh mana tingkat kesenjangan yang timbul akibat adanya PPKM darurat ini. Pemerintah daerah kan harusnya punya database ya warga kurang mampu yang bisa diberikan bantuan itu. Iya. Harusnya ya. Kemudian Dinas Tenaga Kerja juga harusnya punya data warga yang bekerja di sektor informal seperti itu. Nah ini harusnya bisa diambil alokasinya dari mana untuk memberikan sentuhan kepada mereka ya? Seharusnya begitu. Seharusnya. Karena masing-masing dinas, masing-masing SPD itu kan saya kira pasti punya database. Apakah database itu dibuat berdasarkan seleranya atau apa kan ya pasti punya. Ini kita positive thinking lah, pasti punya ya. Pasti punya lah. Enggak. Ya kalau seorang dinas tenaga kerja tidak punya database, warga Cilegon yang kerja di sektor real sekian, yang di pabriknya sekian, pasti punya. Pasti punya. Kalau nggak punya kan pertanyaannya kerjanya ngapain aja. Gitu. Tapi dalam kondisi APBD kita, Banten terutama, kemarin pinjaman SMI nggak jadi, tentu pasti mengganggu APBD yang tadinya target 16 triliun, pasti akan berkurang dengan SMI yang 4,1 triliun. Betul. Sanggup nggak sih ngasih bantuan ke masyarakat dengan kondisi seperti ini? Saya kira sesuatu yang niscaya, Pak Rahmat. Kita berbicara tanggung jawab negara terkait pemerintah terhadap rakyat. Kita menyadari memang dengan tidak jadi dicairkannya pinjaman dari SME itu kemudian yang merubah, ya, membongkar RKPD yang lama juga. Pertanyaannya apakah masih sanggup kita mengeluarkan? Harus sanggup. Harus sanggup ya. Harus sanggup karena itu kewajiban manusiawi itu ya. Karena kita bicara sisi manusia, human. Human ya. Artinya disinilah kita karena di ketentuan juga gubernur dibolehkan diskresi itu artinya untuk ngulik bagaimana caranya. Apakah refocusing jilid berapa? Yang terpenting kebutuhan rakyat sesuai dengan kemampuan dan ketentuan. Tapi secara aturan boleh nggak sih tadi dana tak terduga itu langsung diturunkan untuk bantuan sosial, boleh nggak? Kalau yang saya lihat boleh. Harusnya boleh ya? Boleh. Gitu ya. Ada BT itu kan boleh. Biaya tak terduga. Tak terduga tadi. Karena dalam sifatnya kan penting kan? Iya, karena urgent. Makanya kan masukin di diskresi. Jangan sampai beralasan kan nggak terposkan, nggak teranggarkan di dinas sosial. Iya. Gitu. Harusnya bisa ngambil alokasi pos. Bisa. Itulah pentingnya kita mengevaluasi RKPD pemerintah ketika ada
dinamika yang memang urgent begini. Iya. Makanya saya kemarin rapat dengan Bapeda. Saya bilang Pak Tamrin, kalau memang katakanlah hari ini Banten ini mengalami force major, bukan hanya Banten, seluruh Indonesia. Udahlah kita nggak usah bicara RPJM. Karena pasti rencana kerja pemerintah tahun 2021 karena tidak cairnya saya pasti yang dibongkar lagi. Dibongkar ya. Belum nanti yang 2002 dibongkar lagi. Jadi akan ada refocusing jilid keberapa. Tapi karena itu urgent penting, sama. Ini kan bentar lagi pembahasan perubahan APBD. Iya, pasti akan ada evaluasi RKPD. Pasti. Karena kalau kita mau ngasih bantuan tapi harus dibahas dulu ya PPKM-nya udah keburu selesai. Keburu kan? selesai. Gitu. Harusnya diimbangi juga tadi itu ya dengan diskresi tadi. Iya. Maka kan ada ruang di sana sekali. Wong pinjaman ke SMI aja, Dewan nggak pernah dilibat. Tapi ketika ada kesulitan, gubernur minta petunjuk ke Dewan. Curhat ya saat lagi ini doang. Iya, makanya seorang leader yang baik itu sebelum melangkah hendaknya dipikirkan yang matang. Ngobrol lah, sambil coffee morning kayak apa gitu. Jangan kemudian tiba-tiba ada hidden agenda yang tidak bisa dilaksanakan, mulai dari tidak berbunga jadi berbunga, mulai dari tenor yang panjang dibikin pendek, akhirnya nyerah. Ini kan memalukan menurut saya. Memalukan itu. Memalukan ya? Iya. Jangan sampai memaksakan kehendak ya? Jangan memaksakan kehendak, kalau memang kita tidak mampu ya, semampunya aja. Prihatin. Iya. Pakai aja dulu sih yang ada gitu. Optimalkan pendapatan. Dia terobsesi dengan beberapa proyek yang cukup fenomenal. Sport center. Urgensinya apa sih sport center itu? Butuh nggak sih sekarang? Sebetulnya kalau dia bilang butuh sih butuh, tapi tidak pada yang prioritas gitu loh. Oke. Kita ini kan provinsi termuda barangkali. Perlu menyiapkan semua infrastruktur, kaitannya dengan keolahragaan, ya kan? Dan semuanya yang merupakan program. Tim Boya lihat situasinya dong. Timingnya belum. Timingnya belum mungkin kan. Kita lebih baik pada soal infrastruktur dulu lah. Mana yang kewajiban kita tersebar di Provinsi Banten. Mana yang merupakan tugas pokok, tugas bantuan dan sebagainya. Lah ini sport center itu biayanya kenceng loh. Sekarang saya tanya, impact dari sport center itu apa? Bukankah nanti ketika Jogrok berdiri juga dia memerlukan biaya maintenance yang cukup tinggi? Jadi impact yang bisa dirasakan oleh masyarakat apakah hanya cukup kita pamer punya sport center tapi kemudian tidak ada impact yang positif? Jangan bangga punya sport center tapi masyarakatnya nggak makan. Nah itu. Apa yang dibanggakan? Ada masyarakatnya makan nasi aking barangkali mungkin begitu. Iya. Sementara kita lihat di Banten Selatan, pasca terjadi musibah, setiap kali ada musibah, perlu segala uluran tangan, karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena urusan wajib, infrastruktur itu urusan wajib. Sekarang kalaupun sport center jadi mau dipakai buat apa sih gitu? Saya tuh bertanya-tanya gitu kan. Iya, buat gagah-gagahan aja. Gagah-gagahan. Ini Banten gitu. Atau tadi itu ya, ada hidden camera apa? Agenda. Ada hidden agenda memang kelihatannya. Kelihatannya ini mah yang nggak ya karena kan begini logikanya Pak Rahmat. Membangun sesuatu itu kan tentu kalau dalam rangka manajemen government yang baik itu kan dari sebuah perencanaan yang matang. Mungkin programnya dari zaman Bu Atut. Ya. Nggak salah juga Pak Wahidi melaksanakan, tetapi Boya di tahap lah. Di tahap ya. Fondasi dulu. Jangan langsung erection, pengen langsung jadi buildingnya. Itu kan memakan biaya dan otomatis anggaran yang lain pasti tersedot ke sana. Ditambah sekarang terjadi minus. Ya, APBD. Karena APBD kita tidak cukup disebabkan oleh pandemi. Lalu mencoba mencari uang dari luar ke PT SMI ternyata juga berliuk-liuk. Dari mulai zero, timbul angka, tenor yang tadi sekian dibikin sekian, itu kan sesuatu yang bikin tidak bisa berpikir luar biasa loh, angkanya 900 miliar. Iya. Hampir 1 triliun. Ya kan, progresnya sekarang udah mau jadi lagi. Ngebut banget kan pekerjanya. Iya. Tergesa-gesa saya sih melihatnya juga mungkin agak ada unsur politis ya. Karena mengejar masa jabatan yang mau habis tahun depan gitu. RPJMD gitu. Kaji menilainya seperti apa? Ya, saya juga menilainya ke sana. Itu kan ibaratnya mercusuar yang dibanggakan.
nanti dalihnya kan RPJM tersampai hanya karena sport center sudah berdiri. Apakah indikator RPJM itu hanya sport center? Iya, nggak bisa juga kan? Kan banyak Ada juga. banyak indikator yang lainnya. Indikator soal indeks pembangunan manusia, ya, dan yang lain-lainnya. Belum lagi jalan provinsi, sudah selesai belum? Rasanya sih Masih dulu, banyak. saya ingat waktu Pak Rano dulu mau habis masa jabatannya, kemudian dia nyalon lagi, di kampanye dia sering bilang bahwa sisa pembangunan jalan provinsi 20% lagi. Nah, itu sama kepemimpinan yang sekarang, Pak WH Andika, itu dilanjutkan? Belum selesai, Mat, masih jauh. Belum selesai semua. Masih jauh. Sekarang gini aja, lu lihat existing. Jalan utama dari Pakupatan menuju ke P3B, lu lihat secara faktual saja lah. Dari mulai penyempitan, ya, pembebasan yang belum selesai, sampai di atas jasa marga yang begitu kurang indah lah dipandang. Itu yang di titik covernya loh. Belum Jirwa spontan, ya kan? Belum lagi yang menghubungkan di daerah selatan lah ya. Jadi sisa 20% itu saya kira Pak Rano mungkin salah nyatet kali ya. masih belum. Iya, jadi kan ngomong-ngomong soal jalan tadi, ada bercandaan nih, ini dulu deh Pak Haji ya, sering orang bercanda gini nih. Kalau ada wisatawan dari Bandung atau dari Jakarta mau ke Anyer, dia tidur di dalam mobil tuh, ya kan? Betul, begitu. Dia kebangun, nanya ke sopirnya, ini kenapa nih? Tadi lewat ini, kata sopirnya, lewat jalan rusak, ibu katanya. Oh, udah nyampe Banten ya katanya. Itu kan menandakan kalau lewat Banten jalannya masih rusak gitu. Iya. Candaan ini menurut Pak Haji seperti apa? Candaan itu memang pernah saya dengar ya. Oleh karena itu, candaan itu yang sesuatu yang niscaya. Karena sampai hari ini jalan-jalan provinsi yang tersebar di seantero Banten ini memang ya, apalagi sekarang dengan musim pandemi yang cukup penyedot perhatian hidup dananya, belum tersentuh. Maka kenapa kemudian saya sedikit agak kritis dengan sport center itu? Iya, sport center. Karena UHNC-nya belum begitu. Tidak semua orang bisa menikmati, bos. Iya. Hanya golongan tertentu saja yang bisa menikmati. Artinya bukan berarti kami memprotes pembangunan ini, silakan saja must go on. Tetapi kalau bicara skala prioritas yang bisa dinikmati oleh semua lapisan itu ada infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Ya. Sekarang ini kesehatan ya. Sekarang coba Infrastruktur jalan ya. Iya, kita lihat. Kita semua aparatur pemerintah Banten jangan tutup mata. Kita jangan melihat Cilegon lah, atau Serang lah, atau kota Serang lah, atau Tangerang. Coba lihat selatan. Oh iya. Mulai ketersediaan tempat pendidikan yang sekarang merupakan kewenangan provinsi pasca revisi Undang-Undang 22 atau Undang-Undang 3. SMK, SMA, ya. Dengan situasi pembelajaran sekarang daring itu, ini kan perlu sentuhan agar jangan sampai siswa dan wali murid itu ada goncangan kejiwaan. Karena apa? Karena kuotanya juga tidak semua ada jaringan di sana itu. Betul. Walaupun pemerintah sudah berubah, apa tidak lebih baik itu dulu yang kita sentuh gitu loh. Ketimbang sport center ya. Iya, yang karena urgent ya. Jujur, perbaikan resources itu menurut faktor yang pertama, perbaikan sumber daya itu pendidikan. Karena indeks pembangunan manusia itu yang paling dasar itu ya kesehatan dan pendidikan, selain yang lain-lain. Saling keterkaitan itu kesehatan. Oh iya. Manusia itu akan mengalami suatu kemajuan yang sangat dahsyat apabila pendidikannya terpenuhi, kesehatannya terpenuhi, infrastrukturnya juga terpenuhi. Kalau yang lain-lain yang sarana olahraga itu saya kira ekstra. Masih bisa main bola di lapangan biasa gitu. Iya, di lapangan. Memang kecuali apa namanya mau ada event besar. Kecuali mau ada event besar yang kan memang. Kita kan sekarang masih bisa di backup lewat apa stadion mana tuh Ciceri. Maulana Yusuf. Toh lagi masa pandemi juga sekarang belum. Siapa yang mau pakai malah stadion tuh mamanya berdiri sekarang, dia akan menyedot anggaran yang cukup besar. Lu bayangin aja rumputnya, itu nggak bisa sembarangan nanam rumput itu.
pakai pemeliharaan kan? Pemeliharaan. Kecuali di Eropa, bola udah mulai. Ya. Di kita kan belum. Gitu aja. Jadi lebih penting Pemprov fokus tuh nanganin sisi lain dari pandemi ini ya. Ya, jangan. Karena kan begini, Mas. Rusaknya, selamatnya masyarakat ini kan ada di bawah genggaman pemerintah. Iya. Kalau pemerintah betul memperlakukan itu sesuai ketentuan, A ya A, jangan A dibikin A minus atau A plus. Artinya, kalau mau ngambil kebijakan tuh pikirkan dulu efek positif dan negatifnya. Artinya penanganan COVID ini penanganannya tidak harus main-main. Yeah. Karena ini ujian kemanusiaan yang sangat dahsyat sepanjang sejarah yang saya ketahui. Kalau soal orang kena wabah kolera itu saya kira mudah. Tipes itu mudah, tapi pandemi ini karena kita saling keterkaitan dengan yang lain. Yeah. Maka kalau pemerintah tidak sigap mengambil langkahnya, artinya langkah itu jangan dalam bentuk sanksi-sanksinya saja. Tapi kewajiban lain yang merupakan hak masyarakat sesuai amanat undang-undang karantina harus dilaksanakan. Iya. Agar masyarakat itu tetap patuh, tapi perutnya nggak keroncongan. Anaknya tetap terjamin makan, walaupun nggak enak tapi makan gitu loh. Makan ya, yang penting keisi dulu ya. Iya. Gitu. Saat ini kan hari ini kan beritanya soal itu apa namanya sanksi di tempat. Iya, kalau soal punishment itu kan soal yang mudah. Tapi pasca orang kasih punishment tuh ada rasa ingin berbagi tidak, saya kira nggak bakalan karena urusan perutnya masih gerunyang susah. Dia nggak bakalan jerah ya? Nggak bakalan jerah. Saya ini begini mau nyari duit kok gitu ya? Nyari nafkah. Nyari nafkah lebih tepatnya barangkali ya? Nyari nafkah. Buat keluarganya. Lu bayangin di Jakarta orang yang sampai cari jalan tikus kemana-mana itu sebenarnya bukan nggak mau patuh dia. Ya. Kalau kebutuhannya kalau kebutuhan perutnya untuk dia dan keluarga itu terpenuhi, mungkin dia juga mau stay di rumah. Betul. Maka sekarang itu kita nggak usah banyak berteori bla 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 tentang sebuah punishment. Punishment perlu, ya. Tetapi faktor kemanusiaan yang sangat ditunggu oleh masyarakat pada saat PPKM darurat ini juga perlu segera harus diluncurkan oleh pemerintah. Apapun konsekuensinya, pemerintah harus turun tangan. Hadirlah negara di situ saat rakyatnya itu kesulitan untuk mendapatkan yang bersifat konsumtif begitu. Kasih mereka konsumsi untuk 2 minggu ke depan ya. Sampai dengan PPKM. Baru tuh mereka diam semua ya. Insyaallah. Baru kalau nanti sudah dikasih masih juga membandel, baru ya punishment harus diberlakukan. Punishment-nya harus tegas tuh. Ya. Gitu iya. Ini harus dipikir. Sudah ada pemikiran ke arah sana belum sih Pak? Kepala daerah kita? Kalau saya lihat sih, sementara ini ya, khususnya di sekitar kita Cilegon sini, baru seremonialnya saja yang kelihatan getol itu. Ya kan? Sekarang ini kan begini, memang masyarakat kita ini bervarian. Ada yang butuhnya dikasih kursi roda, ada yang butuhnya dikasih bantuan tunai. Yeah. Tapi paling pokok adalah bagaimana keberlanjutan hidup itu bisa bertahan gitu. Sekarang misalkan orang tidak dikasih kursi roda, masih bisa hidup ya. Tapi ketika perutnya tidak berisi, ya bisa efeknya kemana-mana kan kira-kira gitu. Tadi itu penting. Jadi pentingnya kita membuat kebijakan yang menyeluruh atas sebuah kebijakan yang memang sangat urgent seperti PPKM darurat ini. Pemerintah jangan sibuk seremonial saja, segera action. Terutama itu kepada kantong-kantong yang memang ya masyarakat menengah ke bawah sudah nggak bisa ketemu apa-apa. Apapun ceritanya, kalau masyarakat itu tidak disentuh kebutuhan hajat hidupnya, tetap akan mengadakan perlawanan. Karena apa? Karena urusan betul. Perlawanan tanda kutip ya. Iya. Bukan melawan beda kooperatif dengan kebijakan pemerintah, dia sangat nurut. Tapi ketika perutnya, anaknya dan sebagainya, Pak terjajan, Pak belum makan, apa yang harus mereka bertanggung jawab di depan keluarganya? Iya. Itu mereka yang sehari-hari kuli dapat segitu untuk dibelanjakan. Itu kalau uangnya dari spot center lari ke situ semua selesai kayaknya Pak. Walaupun tidak selesai, tapi bisa meringankan kira-kira. Meringankan kasus ini ya. Iya, bisa meringankan. Karena seberapapun besarnya anggaran bantuan untuk masyarakat itu, saya yakin tidak akan pernah cukup. Betul. Tapi paling tidak bisa meredam. Meminimalisir angka kasusnya ini ya. Gitu. Iya.
Ini akan disuarakan nggak sama Pak Haji ini nanti di perubahan APBD ini? Kebetulan karena saya tidak termasuk di salah satu badan anggaran, tidak. Tapi ya nanti fraksi saya suruh suarakan. Oke. Di rapat fraksi akan saya suruh suarakan. Karena di fraksi itu kan nanti ada beberapa yang anggota badan anggaran supaya disuarakan. Apapun ceritanya, gerakan kita itu akan di-approve oleh masyarakat ketika sesuatu yang sangat prinsip dalam hidupnya itu tersentuh. Dia nggak perlu kaya raya kok, yang penting bisa makan, bisa anaknya sekolah. Nggak bakalan masyarakat minta bantuan untuk di ATM, nggak bakalan lah. Yang penting bisa makan aja udah. Ngomong-ngomong sekolah juga kayaknya bakal tertunda lagi nih. Sekolah ini ya dengan kondisi begini pasti akan tertunda karena di beberapa tempat yang sudah hampir menyiapkan tatap muka, dievaluasi. Dievaluasi. Itu ya. Ya. Evaluasinya habis tanggal 20 nanti atau? Menunggu hasil PPKM darurat yang sekarang ini, berapa persen pemerintah bisa menekan. Artinya kalau positif, mungkin akan ditambah juga di penekanan. Ditambah juga, untuk lebih sampai pada titik yang diharapkan. Ya, tapi kalau dengan kondisi lapangan saat ini, efektif nggak itu Pak Haji? Apa itu? PPKM ini? Bisa menekan itu? Dengan kondisi yang masyarakat yang belum dapat bantuan, maksud saya seperti itu. Saya kira kalau reward and punishment yang diamanatkan oleh undang-undang karantina kesehatan itu dilaksanakan, saya kira manusia juga tidak ada orang Indonesia ini ingin berlama-lama dengan corona. Iya, betul. Kelihatan mereka melakukan perlawanan itu, saya kira dari sekian orang yang melakukan perlawanan itu, kalau bicara nurani dia juga tidak ingin ada baiknya. Cuma pertanyaannya, ketika sesuatu yang mereka butuhkan tidak ada, siapa yang harus menanggung resikonya? Itu aja. Orang-orang kampung tangga saya itu kan ada yang kuli buruh harian, ada yang jadi tukang ojek, ada yang macam-macam lah. Saya bilang, kamu kenapa masih keluyuran? Bagaimana Pak Haji? Saya punya anak 5. Istri saya ibu rumah tangga, saya juga nggak punya status kerja apa-apa kecuali ya begini. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan aja. Yang penting saya pakai masker, cuci tangan. Ya kalau orang seperti ini kan saya kira masih sebuah kelazimannya. Jadi kalau orang yang sudah kepalanya nggak bisa mikir kan timbulnya kan nekat. Nekat tadi itu ya. Dampaknya. Sampai aparat juga gebrak-gebrak di mana-mana, saya kira jangan begitu. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa COVID ini bisa kemudian jadi sesuatu yang kita lawan apabila ada kebersamaan, ada keikhlasan dari semua pihak. Maka pemerintah yang punya rentan kendali untuk mengendalikan soal kesehatan di seantero Indonesia ini ya harus jangan setengah-setengah. Reward and punishment, larangan, bantuan yang diamanatkan oleh undang-undang, laksanakan. Apalagi kaitan dengan tenaga kesehatan, saya kasihan melihatnya. Dokter, polisi Pamong Praja, TNI, Polri, mereka menegakkan protokol COVID juga bukan tidak berisiko sekali itu, berisiko. Maka hargailah para tugas-tugas ini oleh masyarakat ya. Nah sekarang kemudian siapa yang bisa meredam masyarakat itu agar luruh perasaannya? Bantuan, sentuhan bantuan pokok yang paling mendesak itu. Iya. Tuh. Itu untuk ngeredam sampai 2 minggu ke depan. Iya. Karena kita ini kan baru berapa hari sekarang? Baru kurang lebih 3 atau 4 ya, lupa. Sekarang tanggal 7. Tanggal 7. Baru 4 hari. 4 hari ya. Berarti masih 16 hari 16 hari lagi. Masih lama sampai itu kan waktu yang bukan pendek, tentang waktu yang cukup panjang 16 hari itu. Tanggal 20 bertepatan dengan Idul Adha kalau nggak salah ya. Iya. Gitu. Nah, ini juga harus dipikirkan juga nanti Idul Adha seperti apa tuh. Nah, iya kan begini, Pak. Soal masyarakat kan. Hukum di Islam itu kan, kalau saya pernah belajar dulu ilmu usul fikih namanya ya. Al-hukmu yadurru ma'al illah. Bahasa kitanya hukum itu berlaku bagaimana situasinya. Saya kira sholat berjamaah, apalagi sholat sunnah itu kan fardu kifayah. Iya. Tetapi memberantas, memberikan rasa aman pada kita, keluarga dan sebagainya itu kan fardu ain, pribadi-pribadi. Oleh karena itu, saya kira tidak berarti kita akan menutup masjid lah ya. Oh, Pak Haji di poin ini kurang sepakat ya, Pak Haji? Saya terus terang
berkali-kali di musola. Saya selalu berjamaah. Setiap waktu saya usahakan berjamaah. Tapi saya memberikan edukasi pada mereka. Jaga jaraknya. Pakai masker. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan terhindar dari mereka. Karena kalau kita generalisir dan masyarakat antipati dengan instruksi pemerintah itu, sebetulnya pemerintah itu tidak ingin menutup masjid untuk tidak salat berjamaah dalam keadaan darurat. Karena mobilitas manusia yang begitu nggak terbendung itu memudahkan virus ini akan segera menular ke yang lain. Saya kira itu himbauan yang tidak salah menurut saya. Karena di Islam juga nggak pernah, Islam itu nggak kaku. Lalu kemudian orang ada reaksi yang berlebihan, saya kira wajar saja, tapi menanggapinya harus pakai rasional akal sehat. Karena menghindari takdir itu juga kita dibolehkan, mencari takdir yang lebih baik. Maka saya kemarin di tempat saya, ketua DKM juga sudah saya wanti-wanti. Pelaksanaan sholat Idul Adha, lu evaluasi. Pelaksanaan hewan pemotong hewan kurban, lu harus evaluasi. Artinya, perintah Allah dalam hal melaksanakan sholat Id tetap terselenggara, apakah di lapangan, terbuka, kalau di masjid berapa orang yang harus hadir. Pemotongan hewan kurban dalam rangka kita merujuk sunnah Nabi Allah Ibrahim, kamu harus tentukan panitia saja, tinggal nanti kupon pengambilannya diatur, nomor sekian sampai sekian jam sekian, nomor sekian sampai sekian jam sekian, sehingga atau tidak diantar oleh panitia. Ya, sehingga tidak terjadi kerumunan. Karena pemicu utamanya adalah kerumunan. Ini saya menarik soal sholat tadi, Pak Haji. Kan di situ pemerintah nutup ya masjid, benar-benar meniadakan lah, kata lain kan seperti itu. Seharusnya jangan ya Pak Haji? Seharusnya, ini saya koreksi saja, masjid itu jangan ditutup. Lebih elegan kita memenuhi aspek keadilan ya. Contoh, kenapa pada kendaraan tidak ditutup? Katakanlah bus 70%. Apakah masjid tidak bisa dibegitukan? Ini nih, maaf, bukan hanya masjid, mungkin tempat ibadah. Iya, pokoknya mau gereja, mau pagoda, mau semua. Artinya begini, semua tempat ibadah itu, kalau saran saya sih jangan ditutup total. Saya coba komparasi di kendaraan. Kapal misalnya, mobil misalnya, kan masih bisa melakukan moda transportasi dengan syarat 70%. Apakah masjid nggak bisa begitu? Ini saran gitu loh ya. Sehingga kalau diindikasikan, yang penting kan prokesnya, kalau diindikasikan masyarakat dengan himbauan itu seperti meremehkan aturan pemerintah, padahal pemerintah harus hadir, ya pemerintah juga harus memberikan peringatan. Sehingga kan reaksi masyarakat sekarang ini seolah-olah kita dilarang ibadah, padahal pemerintah itu bukan melarang ibadah, tapi menutup masjid secara totalitas juga menurut saya harus evaluasi. Kenapa? Karena di kendaraan juga bisa diklasifikasikan ada 70%, terus harus pakai masker. Pokoknya kan di sisi prokesnya. Jangan sampai cuman ini masuk ke dalam peraturan, tapi kan pelaksanaan di lapangan masih banyak loh Pak Haji. Apalagi mohon maaf di wilayah terpencil kan masyarakat yang nggak baca itu karena tidak tersosialisasikan. Iya. Gitu. Makanya kan sekarang ini dengan himbauan Presiden melalui Pak Menteri yang ditunjuk sebagai penanganan gugus tugas juga kan semua gubernur wali kota agar satu pemikiran dalam batasan ini. Maka tadi saya ada laporan dari warga, setiap pos-pos kamling yang ada di kelurahan di area masing-masing sudah mulai ditekankan oleh Pak Camat turun tangan. Artinya bahwa ya harus serempak lah. Jangan sampai misalnya karena daerah terpencil tidak tersosialisasikan ya karena aparaturnya nggak mau turun tangan. Tinggal bantuan yang belum, sosialisasinya sudah. Bantuan. Meskipun tidak masif dan tidak maksimal sosialisasi. Ya. Tapi di Cilegon kelihatan sudah sampai pada tingkat-tingkat RW RT ya. Di masing-masing pos kamling dipasang, melibatkan RT-nya. Itu artinya meminta perhatian publik kan kira-kira gitu. Bergerak semua ya. Nah, ini yang menarik tadi masukan Pak Haji harus dipikirkan nanti pas Idul Adha karena di tanggal 20 itu masih PPKM kan. Sementara kita sebagai umat muslim harus melaksanakan tadi itu sunatullah.
Masukannya buat pemerintah? Masukannya buat pemerintah, buat MUI ya. Di sini kita harus membuatkan win-win solution yang tidak menabrak ketentuan PPKM, juga tidak melanggar substansi daripada perintah ibadah itu sendiri, ya kan? Saya bilang sholat berjamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya gini loh, Mat. Apabila sudah terwakili orang lain, sama sholat jenazah lah begitu. Maka gugur kewajiban kita. Yang penting kita sholat kan kira-kira. Tetapi memberantas wabah itu kewajiban personal, fardu ain. Fardu ain. Contoh saya wajib melindungi istri saya, anak saya, tetangga saya. Karena kalau saya tertular, pulang ke rumah, otomatis orang rumah yang akan keluar. Maka kewaspadaan itu melekat pada personal. Maka untuk itu, khusus untuk menyambut Idul Adha, saya kira kalaupun mau dilaksanakan, saya tidak berarti tidak sepakat dengan programnya pemerintah PPKM darurat ya. Untuk sholat semacam Idul Adha karena sholat sunnah, no problem lah. Tapi mboknya penutupan masjid itu sepanjang jamaahnya itu misalkan masjid itu muatnya 100, data 50, nggak masalah. Yang penting protokol kesehatannya. Bila perlu takmir masjid di situ digembleng, di sinilah maka saya melihat, mohon maaf Pak Rahmat sedikit meluas saya nih. Iya, nggak apa-apa. Penanganan COVID ini di Indonesia ini kan paternalistik budayanya bos. Apalagi dengan terkenal masyarakat religi. Kenapa sih tokoh-tokoh itu nggak pernah terlibat secara serius, hanya aparatur saja? Iya. Iya kan? Padahal masyarakat kita itu lebih nurut sama ustadz sama kiainya. Mereka tidak dilibatkan atau bagaimana sih? Loh kalau gugus tugas mana ada? Oh memang mereka ustadz-ustadz ini tidak dilibatkan? Ada, cuma ya dianggap sebagai jamaah biasa aja. Maksud saya kan begini, di Cilegon ini, ambillah tokoh masyarakat MUI, lalu sampai ke bawah. Sehingga dia punya kewajiban melekat, bahwa saya punya kewajiban untuk mensosialisasikan. Dan biasanya, kecenderungan orang Indonesia, mayoritas, kalau ulamanya sudah ngomong itu, relatif nurut. Nah saya lihat, kan tidak terlibat, ya kan? Secara struktural gitu loh. Iya. Apalagi dia pernah nyantri ya. Iya. Pasti nurut. Jadi jangan ada pemisahan gap. Ceritanya di Indonesia ini, kalau mengabaikan kultural, sesuatu itu relatif agak berat jangkauannya. Kenapa? Karena ya masyarakat pedesaan di perkampungan itu ya lebih nurut sama tokoh masyarakatnya. Saya sih sepakat. Jangan sampai kita memberantas ini tapi menjauhkan kita dari agama. Iya, artinya kan gini. Iya. Jangan sampai dengan dalih kita PPKM lalu kemudian memarginalkan agama. Padahal sesungguhnya kita lihat sejarah lah. Keberhasilan apapun di Indonesia ini sejak zaman revolusi, agama itu harus dijadikan garda terdepan. Yang terpenting orang-orang yang dalam agama itu orang-orang yang rasional. Tidak kemudian dieksploitasi agamanya untuk kepentingan tertentu. Gitu. Betul. Jadi kita perjuangan juga dulu melawan penjajah juga kan? Oh iyalah, sejarah itu nggak bisa dibuktikan. Iya, ulama pada ikut kan, menggerakkan masyarakat. Gitu. Makanya sampai pakai bambu runcing pun jadi. Menarik Pak Haji. Terakhir Pak Haji, pesan buat Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten, wabil khusus yang, tapi secara generalnya mungkin Pemprov Banten. Apa sih harus yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten? Terima kasih. Supaya ini pandemi berakhir, tapi juga masyarakat juga tetap sejahtera. Ya, masukan saya selaku bahagian dari masyarakat Banten kepada Pemprov Banten, mulai dari Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan semua aparatur sipil negara yang ada di Pemprov Banten, agar hasil yang diharapkan ya minimal memenuhi sasaran pada PPKM mikro, darurat ya, darurat ini. Ya tentu pemerintah harus bekerja sama dengan semua pihak. Apakah itu oleh gugus tugas yang secara formal memang terstruktur oleh pemerintah, kemudian dengan pelaku industri, dengan tokoh masyarakat, tokoh formal informal, sehingga bahwa terkesan memberantas COVID ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Lalu kemudian pemerintah juga harus memberikan ruang yang
adil. Yeah. Jangan hanya punishment-nya, tapi reward-nya juga nggak pernah diberikan. Saya kira kalau itu yang dilaksanakan, semua pemangku kepentingan yang ada di Banten, mulai dari Pak Gubernur, Pak Wakil, asisten semuanya, saya kira memang kita dituntut ekstra. Extraordinary memang penanganan COVID ini. Saya kira yang paling penting jangan suka ada orang yang kepentingan dikala lagi kita berduka. Iya, ini dia nih. Contoh masker lah, inilah, itulah bantuan. Apa namanya? Paket lah. Jangan ada. Kita harus ikhlas saja lah, karena ini untuk masyarakat miskin. Jangan di pagunya misalkan 75.000 ternyata hanya 40.000. Ini kan kadang-kadang yang begini-begini ini yang membuat masyarakat kemudian jadi distrust kepada pemerintah. Ah, betul Pak Haji. Sementara saya selaku anggota dewan ini, Pak Rahmat, kadang-kadang nggak diminta pun kalau lagi keliling-keliling itu. Ya karena itu kewajiban yang harus saya laksanakan. Oke, maka sendiri ya Pak Haji. Sepanjang kita tidak ikhlas lillahi kalimatillah untuk menyelamatkan masyarakat Banten khususnya, umumnya Indonesia, saya kira tinggal berwacana dan berwacana saja. Penanganan COVID ini tidak akan rampung sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Maka untuk itu hanya jiwa keikhlasan dan kerjasama yang baiklah semua pihak. Ya tentu didukung dengan program dan anggaran dengan jiwa yang tulus. Tanpa itu saya kira bullshit. Tulus dan mungkin keberanian. Ya, keberanian mengambil resiko. Punya keberanian mengurus masyarakat dan mengambil kebijakan tadi itu. Ya, karena saya pikir seorang pemimpin yang baik dan berani itu bukan seberapa besar dia bisa berkait, tapi seberapa besar dia bisa menyelamatkan sesuatu yang penting untuk masa depan masyarakat bangsanya. Ya, Oke Pak Haji, mungkin cukup ya Pak Haji ya? Cukup, terima kasih. Terima kasih nih Pak Haji udah mau datang ke Banten Raya. Saya senang sekali nih, udah lama bener sahabat saya di Cilegon ini. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Di sini. Insya Allah. Oke teman-teman, demikian obrolan atau bincang-bincang saya dengan Pak Haji Syihabuddin, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Kota Cilegon. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak teman-teman, jangan lupa dukung terus Banten Raya Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya buat mendapatkan notifikasi terbaru dari video Banten Raya. Oke, sampai sekian. Kita lanjut lagi di lain waktu dan kesempatan. Salam.